Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanang Suprayogi, alumni Gontor tahun 1996. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang saat ini merindukan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi tidak bisa menjalankannya karena ada kendala yang dihadapi. Misalnya, saudara-saudara kita yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal. Tentu dia berandai-andai diberikan kesehatan oleh Allah dan berandai-andai bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan kesehatan, kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini dengan memaksimalkan ibadah puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sangat spesial. Karena spesialnya, Allah sering menyebutnya di dalam ayat Al-Quran. Karena spesialnya, Nabi sering menyampaikannya di dalam hadis-hadisnya. Dan itu adalah salah satu ciri dari orang yang cinta akan sesuatu. Orang yang cinta pasti akan sering menyebut namanya. Sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, dalam satu hari pasti dia akan menyebut nama kekasihnya. Paling tidak akan disebutkan dalam pikirannya, dalam doa-doanya. Misalnya saya sedang suka dengan makanan tertentu, maka pasti saya akan sering menyebut nama makanan itu. Ya, itu adalah ciri dari orang yang mencintai akan sesuatu. Demikian juga cinta dengan Ramadan ini. Ternyata Allah sering menyebutnya dalam Al-Quran. Artinya Allah mencintai Ramadan. Demikian juga Nabi sering menyebutnya dalam hadis-hadis Nabi. Artinya Nabi Muhammad juga mencintai bulan Ramadan. Nah, kalau Allah saja, Rasul saja mencintai bulan Ramadan ini, kita sebagai umatnya tentu juga harus mencintai bulan Ramadan ini. Dan cara yang terbaik untuk mengungkapkan cinta di bulan Ramadan ini adalah dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Semoga amal ibadah kita diterima dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat ibadah puasa dalam diri kita. Para ahli kesehatan menyampaikan banyak manfaat puasa untuk kesehatan jasmani. Namun kali ini saya ingin menyampaikan tentang manfaat puasa secara kesehatan rohani atau kesehatan mental. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini adalah ibadah yang multi perspektif. Dari berbagai segi apapun kita bisa melihat kerelipan cahaya kebaikan di dalamnya. Salah satu segi yang bisa kita lihat dari manfaat puasa Ramadan ini adalah puasa dari sisi kesehatan mental. Ya, puasa sangat erat kaitannya untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Paling tidak pertama kita bisa lihat
bahwa puasa bisa meningkatkan rasa empati kita kepada orang di sekitar kita. Kita merasakan betul dengan berpuasa rasa lapar, rasa dahaga. Dan ini adalah perasaan yang sering diderita, dialami oleh orang-orang yang tidak punya makanan dan minuman. Artinya, apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak beruntung, kita juga mengalami. Hal ini akan membawa kita untuk bisa lebih berempati dengan orang-orang yang tidak beruntung yang ada di sekitar kita. Puasa bisa meningkatkan rasa empati. Yang kedua, puasa juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Kenapa? Karena dengan kita semakin meningkatkan empati kita kepada orang di sekitar kita, kita semakin peka terhadap emosional kita. Kita semakin meningkat kecerdasan emosional kita. Kita semakin mampu untuk mengontrol diri. Karena puasa itu sebetulnya bukan untuk membuat kita lapar, tapi sebetulnya untuk membuat kita lebih berdisiplin dalam mengatur waktu, dan salah satunya mengontrol diri kita dari perbuatan maksiat. Nah, dengan berpuasa kita akan semakin meningkatkan kecerdasan emosional kita. Menurut penelitian dari Daniel Goleman, orang yang sukses itu sebetulnya bukan orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, tapi justru orang yang lebih banyak memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Yang ketiga, puasa juga mampu meningkatkan pikiran positif dan harapan-harapan yang baik. Kenapa? Dari berbagai macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan ibadah puasa yang kita jalani secara imanan wa ihtisaban, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita bisa dibebaskan dari api neraka. Hal ini membawa kita untuk berpikiran positif tentang diri kita. Sebagaimanapun banyaknya dosa-dosa, kalau kita beribadah puasa dengan baik, imanan wa ihtisaban, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan kita jadi memandang masa depan menjadi lebih baik karena kita sudah mensucikan hati dan jiwa kita, sehingga kita memiliki pikiran yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikian kira-kira jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uraian singkat tentang puasa dan kesehatan mental. Semoga kita semakin sehat baik secara fisik maupun juga secara mental. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.